Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kelahiran merupakan salah satu rangkaian proses keberadaan manusia di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menetapkan syariatnya sejak kelahiran hingga kematian, dan akikah adalah salah satunya. Menurut bahasa, akikah berarti memutus atau memotong. Sedangkan menurut istilah syar'i, akikah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru dilahirkan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk dia pada hari ke-7 dari kelahirannya, diberi nama dan dicukur kepalanya. Para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akikah itu wajib. Pendapat Hasan Basri, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, dan lain-lain. Sedangkan pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkad menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Dan ada yang menolak akikah itu disyariatkan, pendapat dari Imam Hanafi. Pelaksanaan akikah utamanya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahirannya, atau boleh juga pada hari ke-14 atau hari ke-21, atau kapan saja selama orang itu masih hidup jika ia mampu. Pembagian daging akikah dibagikan sebagian kepada fakir miskin sebagai sedekah, dibagikan kepada kaum kerabat, tetangga yang membantu persalinan, dan boleh untuk dimakan sendiri asal tidak lebih dari sepertiganya. Orang tua harus mengawasi berlangsungnya akikah. Hindari adanya kegiatan yang bersifat bid'ah, seperti mengolesi kepala anak dengan darah kambing. Akikah adalah salah satu ajaran Islam
yang banyak mengandung hikmah dan manfaat yang positif. Maka seyogianya lah kaum muslimin melaksanakan syariat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki diakekahi 2 ekor kambing yang memenuhi syarat, dan bayi perempuan cukup diakekahi dengan 1 ekor kambing. Semua anak bayi tergadai akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Dalam hadis lain dikatakan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakekahi dengan 2 kambing yang sama, dan bayi perempuan 1 kambing. Akikah memiliki hikmah yang dapat diteladani setiap muslim. Berbagai hikmah tersebut adalah: pertama, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, akikah menjadikan anak terlindungi dari gangguan syaitan yang telah membelenggu setiap ada kelahiran. Yang ketiga, pelaksanaan akikah menjadi penebus anak agar bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya jika meninggal di usia muda. Yang keempat, akikah menjadi cara untuk mendekatkan diri dan rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, pelaksanaan akikah menunjukkan kegembiraan untuk menjalankan syariat dengan bertambahnya keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam. Sekarang muncul pertanyaan, kapan bisa dilaksanakannya akikah? Ada 2 permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan akikah ini. Pertama, kadang orang tua kita mampu membeli kambing, tapi orang tua kita tidak tahu tentang disyariatkannya akikah dan tidak tahu bagaimana caranya akikah. Yang kedua, ada yang tahu tentang disyariatkannya akikah, tetapi belum mampu untuk membeli kambing. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa yang dianjurkan paling utama adalah akikah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Tetapi apabila tidak mampu, maka laksanakanlah pada hari ke-14, hari ke-21, atau kapan saja ketika kita mampu membeli kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, para ulama menyepakati waktu pelaksanaan akikah yang paling utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Namun, jika berhalangan, seorang muslim bisa melaksanakannya pada hari ke-14 atau pada hari ke-21 atau kapan saja jika dia sudah mampu. Pada acara prosesi akikah juga, disinilah tentang pemberian nama
yang baik buat anak. Ingat, nama adalah doa. Maka pilihlah nama yang baik sebagai doa bagi anak kita. Janganlah sekali-kali memberi nama anak dengan nama yang membuat anak merasa tersinggung di kemudian hari. Tapi harus diingat pula, nama juga yang baik tidak menjamin seseorang akan menjadi soleh atau soleha. Tetapi kita berikhtiar, berusaha dengan nama ini akan membawakan doa yang terbaik buat anak kita. Nama yang baik harus diimbangi dengan pendidikan agama yang cukup. Karena tidak mustahil kalau namanya bagus tetapi tidak diikuti dengan pendidikan agama yang cukup, maka anak akan merasa malu memakai nama tersebut. Akhirnya, anak akan mengubah namanya sendiri. Misalnya, orang tua kita memberi namanya yang bagus, Ibrahim. Karena malu, maka dirubah menjadi Bram. Orang tua kita memberi nama Zakaria. Karena malu, dirubah menjadi Zeki. Orang tua kita memberi nama Komariah. Karena malu, dirubah menjadi Kokom. Orang tua kita memberi nama Fatimah. Karena malu, dirubah menjadi Feti. Orang tua kita memberi nama Aisyah. Karena malu, dirubah menjadi Isya. Orang tua kita memberi nama Maisyarah. Karena malu, dirubah menjadi Mishke. Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan akikah adalah mencukur rambut bagi bayi yang baru dilahirkan sampai habis. Kemudian rambutnya ditimbang berapa gram, lantas berat rambut itu dihargai dengan harga emas di pasaran, jumlahnya itulah kita bersodakoh ke fakir miskin seberat emas yang ditimbang tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Fatimah dengan sabdanya, sesungguhnya Fatimah mencukur rambut Hasan dan Husain dan bersodakoh dengan warik, yaitu perak seberat rambutnya. Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimbang rambut Hasan dan Husain. Kemudian beliau bersodakoh dengan perak seberat rambut itu. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, timbanglah rambut Husain, kemudian bersodakohlah dengan perak seberat rambut yang ditimbang, dan berikanlah bagian kaki hewan akikah kepada wanita yang membantu proses kelahiran. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah menghilangkan penyakit karena rambut bawaan bayi mengandung kotoran yang akan mengandung penyakit. Juga sebagai sarana mempererat ikatan dengan fakir miskin dengan memberikan sodakoh seperti tadi. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.